Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Abimala Primaputra dengan NIM 103012400391 dari kelas IF 4807. Senang sekali bisa berbagi rangkuman dari sebuah kuliah umum yang sangat relevan dengan masa depan kita, yaitu tentang kebijakan dan pengembangan ekosistem AI. Yuk kita selami bersama. Nah, kuliah ini membawa kita dalam perjalanan memahami kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI. Nah, narasumber kita di kuliah ini adalah Bapak Helni Mutiarsi Jumhur dari Universitas Telkom. Memulai dengan menjelaskan apa AI menurut KBBI dan bagaimana etika menjadi fondasi penting dalam pengembangannya AI. Nah, kita juga diajak melihat kembali bahwasanya sejarah AI, bagaimana ia berevolusi dari ide-ide awal hingga menjadi teknologi yang sangat canggih seperti big data, GPU, deep learning, bahkan generatif AI yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernah bertanya-tanya gak sih bagaimana AI bisa melakukan hal-hal menakjubkan? Nah, dalam kuliah ini dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip dasar dari semua ini semuanya bermula dari data latih, yaitu informasi yang diberikan kepada AI agar ia bisa belajar dan mengenali pola. Kemudian ada yang namanya algoritma pembelajaran mesin yang menjadi otak atau dalang di balik proses pengenalan pola-pola tersebut. Nah, hasil dari proses-proses ini adalah disebutnya model AI yang kemudian dia bisa menghasilkan menjadi konten baru seperti teks atau gambar lewat model generatif AI tersebut. Di Indonesia sendiri, AI mempunyai potensi besar di era ekonomi digital dan AI ini sendiri. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan nilai ekonomi yang signifikan. Bayangkan, ada lebih dari 221 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. AI bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang dampak sosial. Kita melihat bahwa banyak pekerja, khususnya pekerja pengetahuan, sudah memanfaatkan AI ini. Namun, ada juga banyak juga kekhawatiran yang wajar tentang dampak AI pada lapangan kerja. Nah, menariknya AI diproyeksikan bisa memberikan kontribusi besar pada PDB kita dan juga didorong oleh investasi di berbagai sektor. Namun, di balik semua potensi, AI juga membawa tantangan etika yang tidak bisa kita abaikan. Mulai dari isu privasi data, potensi bias, hingga diskriminasi dalam algoritmanya. Hingga pertanyaan tentang kreativitas dan kepemilikan karya yang dihasilkan AI itu sendiri. Nah, ini juga masih menjadi kekhawatiran. Juga ada kekhawatiran tentang transparansi. Mengapa AI membuat keputusan tertentu hingga risiko sesuai seperti manipulasi informasi dan juga pengembangan senjata otonom. Nah, ini semua mengingatkan kepada kita bahwa pengembangan AI itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah,
Untuk menghadapi tantangan ini, Badan UNESCO Dunia telah merumuskan prinsip-prinsip penting untuk pengembangan AI yang etis, lebih manusiawi. AI harus adil, dapat dijelaskan, handal, transparansi, dan yang terpenting melindungi data pribadi. Itu merupakan rumusan dari Badan UNESCO tersebut. Nah, di Indonesia sendiri kita punya strategi nasional AI yang berfokus pada 4 pilar. Yang pertama, etika dan kebijakan. Yang kedua, pengembangan talenta. Yang ketiga, infrastruktur dan data. Dan yang terakhir, itu riset dan inovasi industri. Strategi ini juga mengarahkan penerapan AI pada sektor-sektor kunci seperti kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pembangunan kota cerdas. Nah, dalam kuliah ini juga kita tadi sedikit menyinggung tentang kebijakan penggunaan ChatGPT di lingkungan pendidikan tinggi. Yaitu pendidikan saya pendidikan tinggi itu menekankan pentingnya verifikasi dan penggunaan yang bijak yang dilakukan oleh mahasiswa. Secara keseluruhan, kuliah ini membuka mata kita tentang kompleksitas dan potensi AI yang lebih bijak. Nah, semoga rekaman ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.